Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita sore hari ini. Sekalipun wajah saudara ditutup dengan masker, tetapi sinar pancaran wajah saudara sungguh menunjukkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini tentu kita bersukacita, dan seiring dengan sukacita kita di dalam Tuhan, tentu kita juga merasakan duka yang dalam atas bencana alam yang terjadi di Cianjur. Ada ratusan orang yang telah meninggal. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang belum juga ditemukan. Itulah sebabnya dalam doa-doa kita sisipkanlah. Mohonkan anugerah dan berkat Tuhan atas Cianjur, atas Indonesia, atas bumi ini. Kiranya bencana yang terjadi itu membawa kesadaran kepada manusia. Betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, bahwa kita tidak mampu untuk melawan Tuhan. Kita tidak mampu untuk melawan kuasanya. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada orang yang mampu untuk melawannya. Itulah sebabnya hari-hari ini kiranya semua yang terjadi menyadarkan kita bahwa betapa dekatnya Tuhan akan datang kembali. Tidak lagi waktunya untuk kita bermain-main sebagai orang percaya. Waktunya kita untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Waktunya kita untuk bersungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan batas waktu itu berakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya terus mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita tetap tinggal berada di ruang tunggu. Di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, membangun hubungan-hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, maka kita akan memahami rencana-rencana Tuhan. Hanya melekat kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sore hari ini kita akan memasuki pada seri yang ke-20. Dan judul dalam seri yang ke-20, Ruang Tunggu. Kenapa Tuhan membiarkan kita ada di ruang tunggu? Kenapa kita harus menanti? Kenapa kita harus tetap setia untuk menunggu tangan Tuhan bergerak? Sebab Tuhan punya rancangan yang pasti. Tuhan punya alasan yang pasti. Kenapa kita ada di ruang tunggu? Sebab iman yang sejati itu bertumbuh karena mengalami, bukan oleh mengetahui. Sekali lagi, mengapa kita harus diam, tenang, ada di ruang tunggu? Sebab iman yang sejati itu bertumbuh karena mengalami, bukan oleh mengetahui. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Ayat yang ketiga. Demikianlah dibagikan kepadaku, kata Ayub, bulan-bulan yang sia-sia. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Saudaraku, tentu tentang Ayub sudah berulang kali dikhotbahkan dari mimbar ini. Setiap anak Tuhan tidak asing dengan Ayub. Kita mengerti latar belakang kehidupan Ayub. Firman Allah membuka kitab Ayub dengan menunjukkan siapa Ayub sebenarnya. Kalau kita membuka Ayub 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, maka kita akan mengetahui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Dia hidup jujur serta takut akan Allah. Dia hidup benar dan menjauhi kejahatan. Secara rohani dia punya kualitas yang luar biasa. Karena dia hidup dalam kesalehan. Dia hidup dalam kebenaran. Dia menjauhi kejahatan. Berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Tetapi Ayub bukan saja memiliki kualitas rohani. Ayub juga memiliki kekayaan yang sangat banyak. Dikatakan bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing.
Sudah bisa hitung 7.000 ekor kambing. Satu kambing 5 juta. 3.000 ekor unta. Satu unta 100 juta. 500 pasang lembu. Sepasang lembu 40 juta. Dan 500 keledai betina. Yang betina aja 500. Belum yang jantan. Mustahil ada yang betina tanpa ada yang jantan. Kekayaannya begitu banyak. Dia penuh dengan kelimpahan. Dia kaya raya. Secara iman, dia kuat. Dia orang benar. Dia saleh. Dia jujur. Dia punya 10 anak. Keluarga yang sangat bahagia. Tentu hari-hari dipenuhi dengan keramaian. 10 anak. 2 anak saja rumah sudah serasa kapal pecah. Apalagi 10 anak. Dan dia dilimpahi dengan kekayaan yang begitu banyak. Tetapi sayangnya, saudara-saudaraku, hidupnya yang saleh, benar, serta takut akan Tuhan. Saudara perhatikan. Tidak membebaskannya dari kesulitan, kehilangan, bahkan penderitaan. Kesalehan Ayub tidak menjamin bahwa dia akan hidup dalam kesukaan senantiasa. Hidupnya yang benar tidak selalu menciptakan kesukaan yang besar dalam hidupnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Ayub kehilangan segala-galanya. Tanpa pernah dipikirkan, tanpa pernah didoakan, tanpa pernah dibayangkan, hari itu pegawai-pegawainya memberikan laporan. Ada orang-orang yang sedang merampas kekayaan kita. Ada orang-orang yang merampas unta-unta kita. Ada orang-orang yang merampas kambing lembu kita. Ada orang yang merampas semua yang kita miliki. Belum pergi yang memberitakan. Tiba-tiba ada pegawai yang datang dan melaporkan, Pak Ayub, anakmu 10 sedang berpesta. Tiba-tiba ada angin yang besar. Rumah di mana mereka berpesta roboh. Dan 10 anakmu mati semuanya. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehancuran hati Ayub pada waktu itu. Kekayaannya hilang dalam waktu sekejap. Mungkin Ayub sudahlah nggak apa-apa kalau kekayaan hilang. Yang penting kita masih punya kekuatan. Uang hilang bisa dicari, kambing domba hilang masih bisa dibeli. Tetapi sekarang 10 anaknya mati bersama. Sudah tentu sangat memahami bagaimana rasanya kehilangan. Kehilangan 1 anak aja bertahun-tahun sulit untuk kita lupakan. Tetapi sekarang dia kehilangan 10 anak bersama-sama. Hari itu dia harus menghadapi 10 peti di depan matanya. Kalau dia meratapi anak yang pertama, dia ingat segala kebiasaan yang pertama, anakku yang pertama. Engkau suka main bola, hari ini sedang Piala Dunia. Seharusnya engkau nonton di depan TV, tapi hari ini engkau ada di dalam peti. Anak yang pertama baru selesai, dia pindah ke anak yang kedua, anakku yang kedua. Engkau memang jago bermain layang-layang, tapi sayang ini musim penghujan. Engkau tidak bisa main layang-layang, malah nyawamu yang melayang. Nah. Sampai dengan anak yang ke-10, air matanya sudah habis. Tidak bisa lagi menangis. Tapi Ayub tegar, kalau 10 anak hilang, enggak apa-apa. Masih ada istri yang mencintai. Sehancur-hancurnya hatiku, barangkali aku datang kepada istriku. Dan istriku memberi penghiburan. Tapi apa yang terjadi? Yang dia pikirkan sama sekali tidak terjadi. Istri yang dia cintai, istri yang selama ini dia kasihi. Hari itu ketika Ayub dalam kesusahan, ketika Ayub dalam penderitaan, apa yang dikatakan? Yub, masihkah engkau bertekun dengan Allahmu? Semua sudah hilang, anakmu mati, kekayaanmu hilang. Yub, kutuki aja Allahmu dan matilah. Lengkap sudah penderitaannya Ayub. Kekayaannya hilang, anaknya mati. Dan istri tak lagi sayang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abangku tendang. Hancur. Saudara, mari kita menyadari. Mengapa kadang-kadang kehidupan begitu berat untuk kita jalani.
Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Layaknya orang yang benar, hidupnya mesti diberkati. Orang yang dekat Tuhan, hidupnya mesti diberkati. Orang yang hidup takut akan Tuhan, seharusnya jauh dari musibah, jauh dari sakit, dilalukan segala bencana. Tetapi tidak yang terjadi. Ayub mengalami semua bencana dalam waktu yang seketika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan Ayub menunggu dan melewati bulan-bulan dengan sia-sia, serta malam-malam yang penuh dengan kesusahan? Dia meminta pertolongan Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Tuhan seolah diam. Ketika dia berseru, Tuhan seolah membisu. Kenapa dia katakan, Tuhan, mengapa Engkau karuniakan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan malam-malam yang penuh dengan kesusahannya? Dari surga Tuhan memberikan jawabannya. Jawabannya adalah iman yang sejati. Itu karena bertumbuh, karena mengalami, bukan karena mengetahui. Ayub tahu Tuhan itu baik. Ayub tahu Tuhan itu penuh cinta. Ayub tahu bahwa Tuhan itu sang pemberi. Ayub tahu bahwa Tuhan penuh kemurahan. Tetapi pengetahuannya tidak akan menumbuhkan dia dalam iman yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan dia melewati bulan-bulan yang sia-sia. Dia mendekam di ruang tunggu, hidup dalam penderitaan, bergumul dalam kesusahan. Hari-hari yang penuh dengan kesusahan, Tuhan biarkan terjadi dengan Ayub. Sebab Tuhan tahu dengan pasti bahwa iman yang sejati bertumbuh karena mengalami, bukan karena mengetahui. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub dibiarkan Tuhan berada di ruang tunggu. Menikmati malam-malam yang penuh dengan kesusahan. Hari ke hari yang ada adalah air mata. Hari ke hari yang ada adalah derita. Hari yang ada adalah duka. Semuanya hilang, semuanya lenyap. Hanya tangisan yang bisa dilakukan. Saudaraku, sadarilah bahwa iman itu ditumbuhkan karena pengalaman, bukan karena pengetahuan. Sekali lagi, bahwa iman itu ditumbuhkan karena pengalaman, bukan karena pengetahuan. Ayub ingin membawa Tuhan dalam ruang tunggunya. Allah menggiring Ayub dari iman yang mengetahui kepada iman yang mengalami. Allah ingin membawa Ayub tumbuh dewasa. Allah ingin membawa Ayub tumbuh kuat lagi. Dari iman yang dulu tahu tentang Tuhan, sekarang dia mengalami Tuhan. Perhatikan. Kita mengetahui karena mempelajari, tetapi kita mempercayai karena mengalami. Air putih di gelas, saudara percaya ini enak rasanya? Amin. Saudara tahu bahasa Indonesia? Air putih di gelas ini enak rasanya, amin. Tapi saudara belum tahu, belum pasti yakin apa benar Pak itu enak. Saya yang mencobanya. Mengalami, saya yakin ini memang enak. Ini memang enak. Kita mengetahui karena mempelajari. Tetapi kita mempercayai karena kita mengalami. Kita semua tahu Tuhan itu baik. Amin. Tapi apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Kalau dia baik, kenapa ada kesusahan? Kalau dia baik, kenapa ada penderitaan? Kalau dia baik, kenapa ada sakit? Kalau dia baik, kenapa ada bencana? Bagi orang yang hanya mengetahui, dia hanya mempelajari. Tetapi ketika orang itu mengalami Tuhan, maka dia akan mempercayai benar. Tuhan memang baik. Mesti ada kesusahan, mesti ada sakit penyakit, mesti ada bencana, mesti ada kekurangan. Saya tahu bahwa Tuhan tetap baik dan akan selalu baik. Kita mempelajari
kita menjadi tahu. Tetapi kita mempercayai karena kita mengalami. Nah, iman Ayub itu harus sebatas pengetahuan. Dan mari kita melihat bagaimana kitab Ayub menunjukkan imannya Ayub. Kalau saudara membaca Ayub pasal yang ketiga, maka saudara akan melihat keluh kesah Ayub. Di sana saudara akan membaca bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia berkata bahwa penderitaan ini adalah musibah. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Nah lo Tuhan, kalau aku dilahirkan, untuk apa aku dilahirkan? Kalau pada akhirnya aku menderita. Untuk apa aku melihat dunia kalau yang ada adalah kesusahan? Oh, lebih baik aku tidak dilahirkan. Tidak ada terang daripada aku dilahirkan dan mengalami kesusahan. Dan terus Ayub mulai mengeksplor bagaimana imannya Ayub hanya karena pengetahuan. Ayub yang ke-6 di tengah-tengah penderitaan kesusahan yang dia alami. Ayub marah kepada Allah karena mendatangkan penderitaan bagi orang benar. Ayat yang ke-24 dalam ayat pasal yang ke-6. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Tuhan marah. Aku benar loh Tuhan. Tunjukkan Tuhan. Aku gak akan ngomel. Aku gak akan bersungut-sungut. Aku gak berontak. Aku akan nurut dan menyerah. Tunjukkan di mana salahku. Dalam hal apa aku tersesat. Sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan. Tuhan mengizinkan kesusahan. Semua harta hilang lenyap. Anak-anakku mati sekaligus. Dan tubuhku sekala mengalami sakit penyakit. Dia marah kepada Tuhan. Enggak layak Tuhan memberikan aku hukuman. Karena aku bukan salah. Berikutnya. Ayub pasal yang ke-7. Kemarahan Ayub makin memuncak. Dan menganggap dirinya sebagai sasaran kemarahannya Allah. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Saudaraku bisa memahami, dia hidup benar. Kalau dia salah dihukum wajar, orang jahat dihukum wajar. Tapi Ayub hidup benar, menjauhi kejahatan, dia saleh. Itulah sebabnya dia menuduh Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku menjadi sasaranmu. Engkau sengaja menyerang aku. Engkau sengaja Tuhan membuat aku menderita. Padahal aku tidak bersalah. Terus kita melihat imannya Ayub. Ayub 9. Saudara boleh baca seluruh pasal. Saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran yang indah di dalam penderitaan. Ayub pasal 9, maka Ayub merasa dirinya dipersalahkan oleh Tuhan. Ayub 9 ayat 29, aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Dia bersusah-susah menjaga hidupnya benar. Dia jaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia jauhi kejahatan. Itu sungguh upaya yang sangat besar. Tetapi ketika dia sudah berupaya seperti orang yang menyusahkan diri. Tetapi Tuhan tetap menyatakan bersalah. Sehingga layak untuk mengalami penderitaan. Ayub yang ke-10. Ayub menuduh Tuhan hendak membunuhnya. Sudah bisa memahami? Dari kemarahan. Lalu terus grafiknya naik dan sekarang dia tuduh Tuhan. Bahwa Tuhan akan membunuhnya. Ayub 10 ayat 8. Tanganmulah yang membentuk aku dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ayub menuduh Tuhan bahwa Tuhan akan membinasakannya. Ayub sengaja mengambil kekayaanku. Ayub sengaja membunuh anak-anakku. Dan sekarang ketika kekayaanku hilang, anak-anakku mati. Sekarang Tuhan sedang melawan aku dan hendak membunuh aku dengan sakit penyakit yang aku alami. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah.
Kalau kekristenan kita hanya ditumpukan kepada pengetahuan tentang Tuhan, maka kita bisa berakibat fatal seperti Ayub. Banyak protes sama Tuhan, banyak marah sama Tuhan. Seolah-olah kita yang paling layak dikasihi kalau kita sudah hidup benar. Kalau kita sudah setia ke gereja, maka kita paling layak untuk dicintai, paling layak untuk diberkati. Berhati-hatilah. Kita lanjutkan dalam Ayub pasal yang ke-19. Ayub menganggap Tuhan sebagai musuh. Kita lihat Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Ayub merasa dirinya dibiarkan Tuhan dan ia berseru tapi Tuhan tidak menjawab. Ayat yang ke-7, sesungguhnya aku berteriak-teriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Di tengah-tengah penderitaannya yang dia alami, Ayub bukan hanya tinggal diam, dia memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, lihat penderitaanku. Tuhan, lihatlah keadaanku. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan diam saja. Ketika dia berseru, Tuhan tetap membisu. Ketika dia minta tolong dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ayub merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan keadaannya. Tuhan tidak pernah mau mengerti apa yang dia alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur Allah membiarkan Ayub ada di ruang tunggu. Sebab sekali lagi Allah ingin membawa Ayub dari iman pengetahuan kepada iman pengalaman. Allah sengaja diam. Allah tidak menjawab doanya. Allah tidak mengulurkan tangan dan menolong Ayub. Sebab Allah ingin membawa Ayub di dalam pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Dan mari kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika Ayub dibiarkan Tuhan ada di ruang tunggunya. Menantikan Tuhan, bergulat dalam persoalan, mendekam di dalam penderitaan, menikmati kesusahan. Dan inilah perubahan-perubahan yang dialami oleh Ayub. Dari iman yang hanya mengetahui tentang Tuhan, sekarang imannya bertumbuh mengalami akan Tuhan. Yang pertama kita melihat dulu penderitaan adalah musibah. Tetapi sekarang Ayub melihat bahwa penderitaan adalah anugerah. Amin. Kesulitan yang kau alami adalah anugerah. Amin. Sakit yang kau alami adalah anugerah. Amin. Bisa bersyukur di tengah-tengah sakit yang kita alami. Masih bisa bersyukur terhadap kehilangan yang kita alami. Masih bisa bersyukur terhadap penderitaan yang kita alami. Saudara, kalau engkau belum mengalami Tuhan, sulit Pak. Sulit Pak. Mosok kehilangan mengucap syukur. Masa kita bangkrut adalah anugerah. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya mengetahui tentang Tuhan, maka sukar untuk kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Tetapi mari kita belajar dari Ayub, hidupnya mengalami perubahan. Dulu penderitaan adalah musibah, sekarang penderitaan adalah anugerah Allah. Mari kita melihat ayat yang sangat terkenal dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Semua jemaat saya ajak untuk baca ayat ini. Ayub 23 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul. Amin. Saudara hafalin ayat ini. Taruh di hatimu. Supaya dalam tengah-tengah kesulitan yang kau alami, engkau bisa memahami Tuhan. Engkau bisa mengenal Tuhan. Bukan karena pengetahuan,
tapi karena pengalaman. Setelah Ayub dibawa Tuhan masuk di ruang tunggu, maka dia katakan dengan penuh keyakinan, ia tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Dulu saya kira itu musibah, dulu saya kira itu bencana, dulu saya kira Tuhan melawanku. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Karena dengan pengalaman yang sulit, dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan penderitaan, Tuhan sedang menguji aku supaya imanku timbul seperti emas. Perkataan begini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang telah mengalami Tuhan. Bukan orang yang hanya tahu tentang Tuhan. Ayo percaya, ia tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, emas yang berkualitas selalu diuji dengan api. Kita tidak akan pernah mendapatkan emas yang murni tanpa dapur api. Iman kita tidak akan pernah berkualitas kalau kita tidak berani melewati api ujian, api pencobaan, api kesulitan, api kesusahan, api penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau katakan untuk malam hari ini, semua kesulitan yang saudara alami, semua kesusahan yang saudara alami, semua penderitaan yang kau alami, bahkan sakit, penyakit, kerugian, kegagalan yang kau alami, itu bukan musibah, itu adalah anugerah Allah. Sebab dengan cara itulah, maka Tuhan akan mendapatkan iman yang murni. Cinta yang sejati. Kita cinta Tuhan bukan karena berkat. Kita mengasihi Tuhan bukan karena dilimpahi dengan kebaikan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan sedang mencari gereja yang berkualitas di akhir zaman. Karenanya gereja berkualitas yang pada akhirnya masuk di dalam gereja yang sempurna. Oleh sebab itu bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan aku melewati kesusahan. Ini bukan musibah, ini bukan bencana. Tapi ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Kuatkan saya, beri saya kemampuan untuk melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara, kembali kita lihat pernyataan imannya setelah dia mengalami Tuhan. Maka dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 dan 2. Ayub percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Dulu dia tahu kata orang, tapi dia sekarang tahu dengan mengalami. Sehingga dia percaya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tengah-tengah kesulitan bisakah kita berkata seperti Ayub, aku tahu Tuhan, rencanamu baik bagi saya. Dan engkau tidak pernah merancangkan yang buruk. Tidak ada yang gagal bagi Tuhan. Bahkan kegagalan-kegagalan kita alami tidak pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub percaya Tuhan punya rancangan baik. Dan yang ketiga, yang sangat spektakuler, dia katakan demikian dalam Ayub 42, ayat yang kelima. Sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu baca ayat ini. Ayub mengalami dan memandang Tuhan. Ucapkan dengan kata-kata yang keras, supaya itu merema dalam hati saudara. Ayub 42, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu dia tahu karena mendengar. Tapi sekarang dia tahu, bukan kata orang, tapi mataku sendiri memandang engkau. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah kesusahan yang dia alami, di situ dia memandang Tuhan bahwa benar Tuhan tetap baik, benar di tengah kesulitan Tuhan tidak pernah berubah, benar di tengah penderitaan dia tetap baik, selalu baik dan selama-lamanya Tuhan tetap baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, imannya Ayub berubah.
Dulu hanya kata orang, aku tahu tentang engkau. Tapi sekarang melalui musibah, melalui penderitaan, bencana, kesusahan, kehilangan, aku memandang Tuhan. Saya berharap kita bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah derita yang kau alami. Supaya kita mengalami perubahan iman, perubahan paradigma, iman kita makin bertumbuh, keyakinan kita makin kuat, bahwa dalam segala perkara, Yesus tetap baik buat kita. Ada beberapa saya catat tentang perubahan Ayub. Karena iman pengalaman. Dulu, dia anggap Tuhan bertindak keji. Tuhan sampai-sampai begitu, orang benar dibiarkan menderita. Tetapi setelah dia memasuki ruang tunggu Tuhan, tapi sekarang Tuhan engkau gak keji. Ia tahu bahwa Tuhan sedang mengujinya, supaya imannya muncul seperti emas. Berikutnya, perubahan apa? Dulu dia anggap Tuhan membidiknya, sengaja menjadi sasaran kemarahannya. Tetapi setelah melewati ruang tunggu, ia tahu Tuhan bukan membidik, tetapi Tuhan sedang mendidiknya supaya imannya bertumbuh, percayanya makin kuat di dalam Tuhan. Apa saya? Dulu dia anggap Tuhan ingin membunuh, tapi melalui ruang tunggu sekarang ia tahu bahwa Tuhan menghendaki imannya bertumbuh. Percayanya bertumbuh, cintanya bertumbuh, bukan lagi didasarkan apa kata orang, tetapi melalui pengalaman iman, imannya bertumbuh sebab dia melihat Tuhan. Berikutnya, perubahan apa yang dialami oleh Ayub? Dulu dia anggap Tuhan sedang memukul. Tetapi sekarang ia tahu bahwa Tuhan sedang merangkul. Ketika dia hanya tahu kata orang, orang benar seharusnya diberkati, kenapa aku menderita? Dan dia marah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang benar-benar ingin menghancurkan hidupku, Tuhan ingin membinasakan hidupku. Tetapi ketika dia mengalami ruang tunggu Tuhan, maka di tengah-tengah penderitaan dia tahu bahwa ada kasih Tuhan yang dinyatakan. Tuhan sedang merangkulnya. Tuhan bukan sedang memukulnya. Ayub tidak dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan memeluknya dan melewati penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Berikutnya, dulu dia anggap Tuhan melukai. Tapi sekarang ia tahu benar bahwa Tuhan benar-benar menyukai. Tuhan tidak sedang melukai hatinya Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan semua penderitaan, kesedihan, sebab dia suka dengan caranya. Hanya dengan itu Ayub akan menjadi orang kesayangan Tuhan. Hanya dengan penderitaan dan kesusahan, Ayub akan menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Terakhir, dulu ia anggap Tuhan sedang menghajar, tetapi sekarang ia tahu bahwa Tuhan sedang mengajarnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertumbuhlah dalam iman yang bukan tahu karena kata orang, tetapi engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah kehilangan. Bahkan engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah kebangkrutan. Engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah kerugian. Engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah kesendirianmu. Dan engkau berkata, dulu aku tahu kata orang, tapi sekarang mataku memandang Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya ingin membawa saudara untuk membawa pengertian tentang iman bertumbuh karena pengalaman. Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala kehidupan kita didasarkan kepada iman, kepada keyakinan akan Tuhan.
Lalu bagaimana aplikasinya? Iman sebagai dasar kehidupan kita. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab berkata bahwa iman itu bersumber dari pendengaran akan firman. Silakan dibuka. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita bisa timbul iman kalau kita dengar firman, kita dengar kata-katanya Tuhan, kita dengar suaranya Tuhan, maka iman itu akan muncul. Dan kalau saudara hari ini dengar firman, saya berharap tumbuh iman dalam hati saudara. Kalau saudara hanya dengar berita dunia, saudara akan penuh ketakutan. Tapi kalau kita dengar firman, maka kita akan timbul keyakinan. Dengan firman, kita kemudian timbul iman. Lalu bagaimana iman yang muncul karena pendengaran, ini menjadi kenyataan. Maka Yakobus pasal yang kedua, ayat 22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengar firman kita timbul iman. Tapi iman yang ada di hati kita itu akan nyata terjadi kalau kita melakukan firman yang kita dengarkan. Dari pendengaran timbul iman. Tapi iman itu menjadi kenyataan kalau kita melakukan. Bagaimana ini caranya? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa contoh. Saya harap saudara bisa mengerti. Firman menimbulkan iman. Tapi iman harus berubah menjadi pengalaman. Dari pengalaman maka kita akan menerima hasil dari iman. Saudara perhatikan ke LED. Saudara kita pernah dengar ayat ini. Yesaya 53 ayat yang kelima. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan semua sakit sembuh? Enggak terlalu yakin. Yang angkat tangan banyak. Tapi ketika saya tanya saudara enggak terlalu yakin. Sekali lagi. Apakah saudara percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan? Nah kalau saudara percaya bahwa oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Maka ini yang Tuhan akan lakukan. Dia akan bawa kita pada sebuah pengalaman. Ini agak kecepatan. Tapi tidak apa-apa, sudah dibuka. Saudara bisa mengalami sembuh bagaimana? Itulah sebabnya Tuhan membawa kita masuk dalam pengalaman sakit. Bisa pergi? Oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Lalu bagaimana kita merasakan kesembuhan kalau saudara nggak pernah sakit? Kalau saudara sehat, kuat, segar, bugar, maka ayat ini biar saudara imani. Tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika Tuhan mengantar kita di dalam keadaan yang sakit, maka ada iman. Aku memang sakit, tapi firman berkata, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Di tengah-tengah rasa sakit yang kita alami, iman kita muncul dalam nama Yesus. Sakitku sembuh oleh bilur Yesus. Maka hasil dari iman adalah kesembuhan. Bisa mengerti? Jadi kenapa Tuhan mengantar Ayub dalam penderitaan? Kenapa Tuhan mengantar Ayub dalam kehilangan? Kenapa Tuhan mengantar Ayub dalam kesusahan? Sebab situasi-situasi itu yang akan membawa dia pada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan.
Hanya dalam keadaan sakit saudara akan mengalami benar. Bilur Tuhan memang menyembuhkan. Tapi kalau saudara sehat, saudara nggak bisa berkata, benar, bilur Tuhan menyembuhkan. Apa yang disembuhkan? Nggak ada. Oleh sebab itu syukuri dengan sakit. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan. Tapi jangan terpuruk dengan sakit yang kau alami. Bangkitkan iman, oleh bilur-bilurnya semua sakit disembuhkan. Contoh lagi. Ayat berikutnya. Filipi 4 ayat 19. Alkitab berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah bisa memenuhi segala yang kita perlukan, lalu pengalaman apa yang Tuhan izinkan terjadi? Halo? Apa? Apa? Jawab saja. Pengalamannya apa? Kekurangan? Apa? Miskin? Apa lagi? Saudara sudah mengerti. Saya simpulkan saja. Kekurangan, kemiskinan, apa saja itu. Maka saya menyimpulkan dengan kata yaitu kekosongan. Yes. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi keperluan kita kalau dompet kita tebal, dompet kita penuh. Kita baru mengalami kuasa firman. Ketika kita mengalami kekosongan, tidak ada lagi yang kita pegang. Ada kekurangan dalam hidup kita. Dan di situ kita percaya. Tengah-tengah kekurangan yang aku alami, aku percaya firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya di tengah-tengah kehilangan Ayub tidak bersedih. Karena dia yakin justru karena aku kosong, Tuhan bisa mengisi. Karena aku kurang, Tuhan bisa melengkapi. Karena aku tidak punya apa-apa, Tuhan bisa memberkati. Kalau semua sudah penuh, saudara nggak ngalamin ini. Maka syukur. Siapa yang mau dikosongkan? Kita sedang butuh dana buat Natal. Kita sedang butuh Christmas charity. Kosongkan dan percayai. Amin. Berikutnya. Ayat firman. Hasil iman apa? Cukup saudara-saudaraku. Ya, janda di Sarfat itu punya segenggam tepung. Tapi ketika dia melakukan firman, sepanjang musim kelaparan, nggak pernah kekurangan. Mungkin nggak banyak, tapi yang penting bisa cukup. Berikutnya. Ya, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Saudara bisa mempercayai Tuhan sebagai penolong. Lalu situasi apa, pengalaman apa yang Tuhan izinkan terjadi? Satu, apa? Tuhan menjadi penolong. Pengalaman apa yang gua alami? Silakan dibuka. Tuhan mengizinkan gua ada masalah. Karena di tengah-tengah masalah gua akan tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan izinkan penderitaan. Karena di tengah-tengah penderitaan gua akan tahu bahwa Tuhan menolongmu di tengah-tengah susahmu. Di tengah-tengah tantangan yang kau hadapi. Tuhan mengizinkan terjadi supaya engkau tahu bahwa Tuhan lebih besar dari tantangan yang engkau hadapi. Tengah-tengah ujian Tuhan izinkan terjadi supaya Dia penolong. Nyata bahwa ujian berat yang kau alami, Yesus kita selalu hebat. Di dalam kesendirian, di dalam kesulitan dan lain-lain kesukaran hidup. Dan Tuhan izinkan terjadi supaya engkau tahu bahwa Dia benar-benar menjadi penolong. Ketika semua orang meninggalkan engkau, semua orang jauh darimu, dan hanya satu yang engkau tandang, aku memandang Tuhan di tengah masalahku. Aku memandang Tuhan di tengah penderitaan, tantangan, ujian, kesendirian, dan kesulitan. Maka hasilnya adalah kemenangan. Amin. Mari imani firman. Dan bersyukurlah dalam keadaan-keadaan yang dibuat oleh Tuhan. Bukan tanpa rancangan.
Allah membiarkan Ayub mengalami kehilangan. Allah membiarkan Ayub mengalami kemiskinan. Allah membiarkan Ayub mengalami sakit penyakit. Sebab disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Bahwa dia berkuasa untuk memulihkan. Dia berkuasa untuk menjadi penolongnya Ayub. Satu ayat lagi saya tunjukkan kepada saudara. Yesaya 49 ayat 13b. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Kalau mau jadikan Tuhan sebagai penghibur, maka kira-kira pengalaman apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Halo? Apa? Tepat sekali. Hanya di dalam kedukaan kita bisa tahu bahwa Tuhan sebagai penghibur. Ketika engkau menangis, ketika engkau meneteskan air mata, karena segala bencana, kesusahan, kesulitan yang engkau alami, bahkan kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, tapi di sana engkau akan tahu bahwa hanya Tuhan sang penghibur sejati. Ketika kita berlutut di bawah kakinya, kita berada di ruang tunggunya, kita menangis sejadi-jadinya, maka kita mengalami benar. Hanya Tuhan yang menjadi penghibur kita. Hanya Tuhan yang menjadi penghibur dikala kita mengalami kesedihan. Ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami perasaan-perasaan ditinggalkan. Dan di sanalah Tuhan menjadi penghibur yang sejati. Dan hasilnya apa yang terjadi? Tengah-tengah kesedihan, engkau akan temukan penghiburan yang sejati. Kalau hari-hari ini engkau sedang bersedih, karena ada orang-orang yang engkau kasih dan tidak ada lagi di sampingmu. Ada kehilangan yang sedang engkau alami. Ingat, Tuhan menghibur umatnya. Hanya di saat engkau meneteskan air mata, engkau akan tahu bahwa Tuhan penghibur yang sejati. Dan hasilnya, kita mengakhiri ini dengan hasil iman yang bertumbuh. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Ayub 42 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Percayalah, semua yang kita alami Tuhan tahu. Bagi Tuhan tidak sukar untuk memberkati. Bagi Tuhan tidak sulit untuk menyembuhkan. Bagi Tuhan tidak sulit memberikan pertolongan. Tetapi Tuhan membiarkan Ayub berjalan di tengah-tengah penderitaan. Tuhan membiarkan Ayub melewati bulan-bulan kesusahan. Malam-malam yang penuh kesia-siaan. Karena Tuhan ingin Ayub mengalami tentang Tuhan. Malam hari ini, syukuri semua yang kita alami. Percayalah penuh bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan melewati semuanya. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami pada hari-hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan sedang menaikkan iman kita dari mengetahui tentang Tuhan. Dan sekarang kita mau mengalami akan Tuhan.